Halo guys, kembali lagi bersama Ok Channel. Bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Let's go. Setiap kota pasti memiliki beberapa lokasi yang dianggap mengerikan. Mulai dari rumah kosong, bangunan eks rumah sakit, hingga pemakaman, selalu ada tempat angker yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, bukan hanya bangunan kosong saja, loh yang dianggap menyeramkan. Beberapa bangunan yang masih beroperasi pun terkenal angker karena kisah-kisah penampakan yang beredar. Sebagian merupakan bangunan peninggalan era kolonial, sebagian lagi bahkan bangunan modern yang masih baru. Uniknya, tempat-tempat ini justru dianggap menarik bagi sebagian orang. Desas-desus yang beredar mengenai sebuah tempat angker justru memikat jiwa-jiwa pemberani dan penasaran untuk mengungkap misteri yang ada di baliknya. Beberapa orang juga bahkan datang ke tempat-tempat ini untuk mencoba berinteraksi dengan para penunggu yang ada. Kalau Bob sih pasti keburu lambaikan tangan ke kamera. Dasar penakut. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, udahlah. Mari kita lanjutkan. Ini dia, beberapa bangunan terangker di Semarang. Gedung Marabunta. Marabunta gedung multiguna yang berlokasi di Semarang ini. Gedung ini memang mempunyai cerita historis di baliknya, namun tentu saja selalu ada cerita misteri yang mengiringinya. Gedung Marabunta merupakan salah satu bangunan tua yang berada di Jalan Cendrawasih. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Belanda tropis. Pada bagian atas gedung terdapat dua patung semut raksasa. Bangunan ini dibangun pada tahun 1854 yang dulunya diberi nama Schouwburg. Dulunya gedung ini digunakan sebagai tempat diselenggarakannya pertunjukan opera dan sebagai cafetaria. Pada zaman itu terdapat seorang penari balet berparas cantik yang begitu populer yang memiliki nama panggung Putri Matahari. Penari balet ini memiliki nama asli Margareta Getruida. Konon katanya ya, guys, orang-orang di sekitar bangunan tersebut sering melihat penampakan noni Belanda yang sedang menari-nari di dalam bangunan seperti sedang mementaskan sebuah opera ataupun drama. Kisah gaib ini bahkan sudah sangat terkenal di antara warga Semarang, sehingga menobatkan Gedung Marabunta sebagai salah satu tempat yang angker. Bila Anda seorang yang belum percaya bila belum melihatnya sendiri, maka Anda bisa membuktikan kebenarannya dengan berkunjung ke Gedung Marabunta ini saat malam hari. Kisah misteri mengenai noni Belanda ini merupakan satu dari banyaknya cerita-cerita yang beredar di lingkungan masyarakat luas. Memang seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa semua tempat pastinya akan memiliki kisahnya masing-masing. Anda dapat mempercayainya ataupun tidak mempercayainya, semua itu merupakan hak Anda. Ya, saya percaya bang. Lo ngapain bawa pisau? Buat bersihin rumput di Marabunta bang. Biar gak serem. Terserah, lo aja. Mari kita lanjutkan. Hotel Sky Garden. Dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Semarang, gedung luas yang sudah ditinggal tuannya sejak 1983 akibat sengketa dan utang piutang itu identik dengan mitos Wewe Gombel, kuntilanak, hingga kerajaan gaib yang konon berdiri di bekas kolam renang tak jauh dari konstruksi hotel. Menurut masyarakat setempat, di sana ada sebuah sejarah makam tokoh. Nama Gombel muncul saat Kiai Pandan Aran berziarah di sebuah makam di Gunung Jabalkat. Berziarah ke makam tokoh yang kini namanya diabadikan untuk sebuah jalan protokol di kota Semarang. Kiai itu berziarah dan melewati tanjakan terjal dan curam, kala itu tanjakan Gombel ini memang sulit dilewati karena permukaannya yang berbukit. Sejak saat itulah disebut sebagai tanjakan Gombel. Dari beberapa mitos yang beredar, kolam renang menjadi salah satu titik angker tempat kerajaan setan berdiri. Terdapat mitos, siapapun yang berani masuk ke dalam kolam renang, maka ia akan kesurupan guys. Hotel Sky Garden yang sudah dibahas di awal tadi sudah tak beroperasi lagi kini. Bangunannya memang masih ada dan dalam kondisi tak terurus, namun sekarang justru digunakan untuk tempat gantung diri, pembunuhan, dan perkosaan yang masih sering terjadi pada malam hari. Mungkin hal ini juga yang semakin menguatkan mitos Wewe Gombel yang sudah tertancap di benak masyarakat.
Di perbukitan Gombel juga masih ada sisa kuburan China, tepatnya di dalam rimba yang ada di Gombel sana. Bukti pernah adanya kuburan di sana ialah adanya inskripsi atau batu nisan seluas 30 cm x 40 cm yang didirikan untuk menenteramkan arwah korban kecelakaan massal rombongan pengantin dari Solo yang berlangsung sekitar tahun 1960-an. Salah satu ruangan juga pernah dipakai untuk uji nyali di salah satu stasiun televisi. Banyak juga anak muda yang penasaran beramai-ramai ke hotel ini untuk sekedar uji nyali. Jangan ikutan, Bang. Nanti bisa kesurupan. Ya enggak lah. Baik, ke video selanjutnya. Gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu atau Pintu Seribu adalah sebuah gedung bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Konon, gedung peninggalan Belanda ini menyimpan banyak sekali kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Seperti apa cerita seram Lawang Sewu? Simak ulasannya di sini. Pemerintahan Belanda banyak mewarisi gedung-gedung bersejarah yang masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang, dan salah satunya adalah Lawang Sewu. Kisah gedung ini tak terlepas dari sejarah industri kereta api di Indonesia. Pembangunan Lawang Sewu melibatkan dua arsitek asal Belanda, yaitu Prof. Jacob F. Klinghammer dan Bach Kuindak dengan memakan waktu dari tahun 1904 hingga 1907. Gedung tua ini juga jadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api (AMKA) melawan penjajah Jepang demi mengambil alih jalur kereta api. Setidaknya, belasan pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini dan dimakamkan tepat di halaman gedung. Penduduk Semarang lalu menyebut gedung ini dengan nama Lawang Sewu karena terdapat banyak sekali pintu. Sebenarnya jumlah pintunya hanya sekitar 342 saja, tapi karena sangat banyak akhirnya masyarakat setempat menyebut Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu pun tak cuma populer di wilayah Semarang saja, penduduk luar daerah tak jarang secara sengaja datang atau berwisata ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya. Konon, setiap wilayah di Gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus berbagai macam, mulai dari kuntilanak, gondoruo, arwah tentara, hingga nonik Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu yang cukup populer mungkin adalah penampakan kuntilanak yang tertangkap kamera. Kejadian tersebut berlangsung dalam sebuah acara uji nyali yang ditayangkan Trans TV. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda. Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda. Tak aneh, arwah yang mati tragis itu acap kali bergentayangan dan meronta-ronta di saat malam hari. Begitulah ceritanya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.